Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Arnila Febrianti, bisa dipanggil Ardina dengan NIM 25517010111111022. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang pandangan dan juga tanggapan saya mengenai wacana perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kini kembali dibahas. Setelah saya menonton video dari YouTube tentang sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya sudah mengalami 4 kali perubahan, yaitu pada tahun 1999 sampai 2002 setelah reformasi. Amandemen tersebut dilakukan karena pada masa reformasi itu banyak kekuasaan yang terlalu terpusat, terutama pada presiden. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 saat itu bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, membatasi masa jabatan presiden menjadi 2 periode, memperkuat lembaga-lembaga negara, serta memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap hak asasi manusia. Nah, tapi pada saat ini muncul kembali wacana untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu alasan yang sering disampaikan adalah untuk menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara atau PPHN yang dulu dikenal sebagai GBHN. Tujuannya adalah agar pembangunan nasional memiliki arah yang lebih jelas dan tidak berubah-ubah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan. Nah, meskipun begitu, menurut pandangan saya pribadi, saya cenderung tidak setuju dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kembali dilakukan saat ini. Hal ini karena konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi dalam suatu negara, sehingga seharusnya tidak terlalu sering diubah-ubah. Jika konstitusi terlalu sering mengalami perubahan, hal ini bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem ketatanegaraan. Nah, selain itu, seperti yang juga disinggung dalam video yang saya tonton, muncul kekhawatiran dari berbagai pihak bahwa amandemen ini tidak hanya berhenti pada pengadaan kembali PPHN saja. Banyak sekali masyarakat yang khawatir bahwa jika amandemen dibuka kembali, maka bisa saja muncul perubahan lain yang lebih besar. Misalnya, terkait dengan penguatan kekuasaan lembaga tertentu atau bahkan perubahan sistem pemilihan presiden. Hal-hal seperti itu tentu dapat menimbulkan kekhawatiran karena bisa saja mengurangi prinsip demokrasi yang sudah diperjuangkan sejak era reformasi. Nah, menurut saya, masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini sebenarnya bukan terletak pada isi konstitusinya, tetapi lebih kepada bagaimana aturan yang sudah ada tersebut dijalankan. Banyak kebijakan dan juga aturan yang sebenarnya itu sudah cukup baik, tetapi implementasinya di lapangan masih belum maksimal. Oleh karena itu, menurut saya, yang lebih penting saat ini adalah memperbaiki pelaksanaan kebijakan, meningkatkan penegakan hukum, serta memastikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu benar-benar dijalankan secara konsisten oleh pemerintah dan juga lembaga negara. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.